Ayo Mamen, ketemu nih sama saya Mamen Rino di acara Sehari Bersama Mamen Rino. Nah, sekarang di hari ini nih kita mau ngomongin soal penjurusan di suatu perkuliahan. Nah, sekarang di sebelahku udah ada seorang teman saya nih. Kita kenalan dulu yuk. Halo. Halo. Halo yang ke kamera. Memberikan tangan ke kamera. Nah, teman saya yang satu ini nih, kita kenalan dulu yuk. Siapa sih Anda ini? Nama saya Anggi Tutpinti. Jurusannya ya, jurusan saya HI UGM. Ya, apalagi mas tuh yang kenal. Yo, ternyata teman kita ini kuliah di HI UGM. Alasan Anggit memilih jurusan UGM ini apa sih? Jurusan HI maksudnya? Iya, jurusan HI. Kenapa ke jurusan mas? Kenapa saya milih HI? Karena dulu waktu SMA saya pengen banget kerja di luar negeri, dan saya pikir jurusan apa ya yang kira-kira bisa membantu saya untuk punya apa ya karir atau profesi yang kira-kira saya kan bekerja di luar negeri kan. Terus kemudian saya coba cari-cari di internet, tanya teman-teman, tanya bapak ibu, tanya sebanyak-banyak orang deh waktu itu. Terus kemudian ada rekomendasi jurusan HI, makanya saya pilih HI. Ya, berarti cita-citanya Anggit ini kerja di luar negeri itu? Iya, jadi kerja di luar negeri kalau bisa memang berbisnis ya, jadi kerjanya adalah di sektor yang bisnis, kemudian istilahnya punya network di luar negeri deh, networknya internasional kayak Asas Monica itu. Oh iya, gue internasional. Nah, kalau boleh tahu nih, Anggit ini pernah ngerasa salah masuk jurusan nggak sih? Sebenarnya pernah sih, karena kenapa? Dulu waktu SMA saya pikir HI itu adalah ketika kita memang mau keluar negeri, dan maksudnya berhubungan dengan orang luar negeri, bagaimana mempelajari apa ya hal-hal yang terkait dengan internasional. Memang benar, tapi ternyata ada hal-hal yang saya sedikit kurang cocok di jurusan ini, yaitu dari sisi politiknya. Ternyata jurusan ini tuh politik banget. Jadi kalau belajar tentang apa ya namanya ya politik di suatu negara itu dalam banget ternyata kayak gitu. Dan itu hal itu yang sedikit saya kurang cocok sih. Nah, kenapa jurusan lain nggak memikat hati seorang Anggit nih? Sebenarnya waktu saya mau masuk kuliah itu saya sempat pilih beberapa universitas. Jadi contoh kalau dari sekolah saya kan di STJ ya. STJ itu ada kerjasama dengan contoh Atmajaya atau Sanata Dharma. Saya sempat ikut itu juga. Sempat pilih waktu itu Atmajayanya komunikasi, masuk juga. Terus kemudian Sanata Dharma masuk di sastra Inggris. Nah, kemudian ada tes UGM kan, dan saya ikut UGM. Di UGM itu saya pilihan pertama saya bukan HI sih, tapi manajemen. Terus kemudian HI, karena saya pikir kenapa saya pilih manajemen, karena saya pengen bisnis, dan bisnis di internasional kan juga lewat jurusan manajemen tuh ada tuh di salah satu mata kuliahnya atau apa itu bisnis internasional kayak gitu kan. Nah, kenapa jurusan lain nggak memikat? Sebenarnya jurusan lain memikat sih sebenarnya, tapi waktu itu mungkin pertanyaan adalah kenapa kemudian saya di HI UGM adalah satu karena UGM. Pengaruh orang tua tuh gede banget sih waktu itu. Orang tua pengennya saya lulus dengan label Gajah Mada kayak gitu kan, itu satu. Kedua, mungkin ya sebenarnya itu sih alasan utamanya kenapa. Oke kalau gitu. Terus ngomongin tentang jurusan HI nih yang diambil si Anggit nih, karirnya apa aja nih dari jurusan HI ini? Kalau lulus dengan apa nih, sarjana apa nih lulusannya nih? Sarjana ilmu politik ya. Kalau karirnya sebenarnya idealnya jurusan HI itu adalah bekerja di departemen luar negeri menjadi diplomat. Diplomat itu nanti karirnya mulai dari diplomat junior, kemudian jadi apa namanya, kalau nggak salah udah senior, terus direktorat jenderal segala macam, terus baru jadi kemudian kayak duta besar. Kedepannya bisa jadi seperti itu setelah bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu yang idealnya, dan di sana nanti mungkin saya kasih gambaran sedikit kerjanya diplomat di Deplu itu seperti apa, karena aku beberapa teman di sana. Jadi kerjanya pasti ke luar negeri juga kok, ke luar negeri beberapa kali ke luar negeri, entah 3 bulan pertama itu ke luar negeri magang, setelah itu dalam seminggu hampir 2 kali 3 kali ke luar negeri untuk urusan sesuatu ya kayak gitu. Urusannya adalah urusan negara sebenarnya, bukan bisnis. Nah, kalau misalnya karir di bidang lain sebenarnya luas banget sih sekarang. Teman-teman bisa nggak usah apa ya, nggak usah takut ketika misalnya masuk jurusan HI itu nggak bisa tuh buka toko, atau nggak bisa tuh apa namanya kerja di bidang yang lebih ke bisnis di multinational company. Itu banyak banget kok yang bisa ke sana, dan sebenarnya bukan
apa ya, jurusan tuh bukan sebuah boundary, tapi malah teman-teman bisa ini sih, bisa ketika teman-teman apply ke perusahaan gitu, yakinkan perusahaan bahwa dengan jurusan teman-teman ini teman-teman bisa memberikan apa yang perusahaan butuhkan. Contohnya teman-teman kan punya di HI itu diajarin tentang bagaimana teknik negosiasi dan teknik menyelesaikan konflik. Itu kan sebenarnya nggak cuma aplikasinya di politik, tapi juga di perusahaan juga bisa tuh. Nah itu teman-teman bisa tawarkan ke ke perusahaan kalau nih aku punya skill di bidang ini yang mungkin teman-teman jurusan lain nggak punya ya. Oke, nah terakhir nih, ada saran-saran ya buat teman-teman yang nonton ini yang nggak salah pilih jurusan? Saran pertama, follow Guru Song karena twitternya followernya cuma 30, itu nggak penting. Saran kedua, kalau biar nggak salah jurusan, pelajari bener satu adalah minat atau bakat yang kalian emang mau. Istilahnya minat kalian tuh di mana, terus kemudian baru dari minat, kemudian bakat kalian itu sebenarnya apa. Misalnya minatnya adalah menulis, kemudian memang punya bakat menulis. Kalau misalnya baru minat tapi belum punya bakat, ya diasah lah itu kemudian jadi sebuah bakat gitu kan. Kemudian cek juga kira-kira jurusan apa sih yang bisa memfasilitasi minat dan bakatmu itu. Dan jangan terpaku dari satu jurusan aja, karena di Indonesia ini kompetisi untuk dapat jurusan yang oke di universitas yang oke itu sulit banget. Jadi bukannya bikin teman-teman optimis ya, optimis. Bukannya bikin teman-teman pesimis, tapi teman-teman memang harus mempersiapkan gitu. Jadi pilih beberapa jurusan dari beberapa universitas yang memang teman-teman mau, perdalam isinya, kira-kira yang mana yang cocok dan mana yang tidak, kemudian difilter lagi. Nah kemudian untuk masuk cek kira-kira tes untuk masuk ke jurusan-jurusan itu tuh apa yang dibutuhkan. Nah itu tekuni bener di situ kayak gitu. Jadi ya selebihnya nanti masuk ke tips-tips mengerjakan ujian masuk bla 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 gitu ya. Nah itu nih silahkan cari di banyak yang mengasih tips and trik tentang itu kayak gitu. Oke, kalau gitu makasih banget Mbak Anggit buat informasinya, berguna banget buat teman-teman di rumah. Nah, sekian aja hari ini bersama Anggit. Sekarang kita sudah ketemu lagi di kesempatan berikutnya bersama Merino di Sehari Bersama